Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 11 Mowila. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG BEK 3 LPTK Universitas Islam Alauddin Makassar dengan nomor induk 210001254201. Pada hari ini, 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul yaitu uji kinerja pada materi berbakti kepada orang tua pada kelas 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, Ibu Guru akan mengabsen dulu ya, mengecek kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sehat ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa ya. Silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekarang alhamdulillah anak kita sudah berdoa, karena doa itu sangat penting bagi kita ya. Doa kita berdoa itu adalah salah satu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan dan kekuatan ya. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Semua siap ya? Sekarang kita memasuki pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kasih lihat bukunya di atas meja, peralatannya ya, pulpen. Anak dikasih keluar ya, kasih naik di atas meja, simpan di atas meja pulpennya, bukunya. Sudah ya? Sudah ya semua? Sudah di atas meja ya? Sekarang sebelum kita memasuki materi pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita tepuk Islam. Nah, sebelum kita belajar, kita bersemangat. Kita
ya. Anak-anak masih ingat? Seperti apa kita membantu orang tua di rumah? Coba anak-anak, siapa yang membantu orang tua di rumah? Ya, adalah kalian ya. Dengan cara membantu seperti apa? Kemarin, coba berikan contoh. Apa lagi? Apa lagi? Seperti hari ini. Apa saja yang kamu bantu orang tua di rumah hari ini? Semangat anak-anak, apa lagi? Menyapu, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, apa lagi? Melipat, ya bagus. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita akan melanjutkan juga materi yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan memahami konsep dan pentingnya berbakti kepada orang tua melalui pemecahan masalah nyata. Sekarang kita akan guru akan memberikan bahan ajar ya. Di sini kamu nanti melihat materi yang dijelaskan oleh guru. Nih, silakan dibuka ya. Silakan anak-anak dibuka bahan ajarnya. Dan ibu guru akan menjelaskan di sini. Sudah dibuka ya, Nak? Sudah? Sekarang berbakti kepada orang tua. Siapakah orang tua kita? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Karena kepada kita dan sebagai ayah dan ibu sebagai pahlawan kita, sebagai memberi untuk ayah, dia memberi nafkah kepada kita, dan ibu dia merawat kita ya. Jadi anak-anak, ayah sebagai pemberi nafkah sudah bekerja keras untuk memberikan kita makanan, pakaian, dan apalagi anak-anak tempat tinggal. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Orang tua kita adalah guru terbaik, ya, guru terbaik kita. Ya, sudah mengandung kita dan melahirkan kita dan merawat kita. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua karena dia memberi kasih sayang kita sejak lahir, ya. Dan berikutnya anak-anak, pemberi nafkah itu adalah sudah bekerja keras untuk memberikan kita makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sekarang kita, apa itu berbakti? Ya, berbakti adalah melakukan kebaikan dan menghormati ayah dan ibu dengan tanpa diminta dan tanpa
ada rasa paksaan. Jadi kita harus ikhlas membantu orang tua kita ya. Jangan nanti dikerasi sama orang tua baru mau mengikuti perintah orang tua. Itu yang kita hindari ya anak-anak. Berbakti bukan harus saat kita besar, tapi setiap hari dan hal-hal yang anak-anak yang bisa memberikan contoh dari menggunakan kata tolong dan terima kasih kepada orang tua. Siapa yang bisa memberikan contoh? Oke. Ma, tolong ambilkan saya nasi. Bagus. Siapa lagi? Bu, tolong bukakan botol air minum. Siapa lagi? Siapa lagi? Di sini siapa yang bisa? Nah, jadi di sini bisa kita menggunakan tolong. Bu, tolong Bu, dengan cara kata tidak teriak. Bu, permisi ya Bu. Bu, tolong ambilkan sepatuku di rak. Tapi dengan nada lembut ya. Jangan ada nada kasar. Tapi jangan biasakan menyuruh orang tua. Ya? Jangan. Itu kita sama saja kita melaksanakan dosa. Sekarang kita masuk guru terbaik. Orang tua kita di rumah itu adalah guru yang terbaik, ya? Perhatikan dulu di sini anak-anak ya. Jadi orang tua kita itu di rumah adalah guru yang terbaik. Bukan saja guru di sekolah yang terbaik, tapi orang tua kita itu adalah pahlawan kita dan guru yang paling terbaik terhadap kita. Sudah di rumah itu orang tua kita sudah mengajarkan kita berjalan, bicara, dan banyak hal baik lainnya. Dia mengajarkan kita sopan santun, dia mengajarkan kita berbicara dengan lemah lembut, dia mengajarkan kita semua dalam kebaikan. Ya, itu guru terbaik orang tua kita di rumah. Semua dia mengajarkan dengan jalan yang terbaik. Ya, tidak ada anak-anak orang tua yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan didikan kepada anaknya. Ya. Karena orang tua kita itu adalah pahlawan, adalah guru di rumah, ya. Dan yang berikutnya anak-anak, pemberi nafkah. Sudah bekerja keras untuk memberikan kita makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih. Orang tua kita itu adalah pemberi nafkah kepada kita. Dia memberi kita makanan. Dia memberi kita apa lagi? Pakaian. Dia memberi kita Tempat tinggal. Kalau tanpa orang tua kita, siapa yang akan memberi kita? Ya? Jadi kita harus bersyukur kepada orang tua dan berterima kasih kepada orang tua. Ya? Bisa paham anak-anak? Bisa. Dan intinya kita bisa menjaga kebaikan kepada orang tua, mulai dari berbicara, sikap kita. Jangan pernah ada yang menantang orang tua, ayah dan ibu, mengatakan itu dosa besar ya. Sekarang di sini ada apa itu berbakti? Ada yang tahu anak-anak apa itu berbakti? Coba angkat tangan, bagus. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Melakukan kebaikan. Bagus. Siapa lagi di sini? Jawab saja, enggak apa-apa. Bagus semuanya, jawabannya benar dan bagus ya. Jadi berbakti itu adalah menunjukkan sikap
sikap kasih sayang, patuh dan taat kepada orang tua. Jadi jawaban anak-anak semua sudah bagus ya. Sekarang kita bisa paham berbakti? Bisa. Ya, oke. Sekarang di sini kita lihat, coba anak-anak cermati gambar di atas. Sudah? Ini anak-anak dia melakukan apa? Berdoa. Ya, berdoa ya. Berdoa setelah ya, setelah sholat. Jadi setiap kita menyelesaikan sholat dalam 5 waktu sehari semalam, jangan lupa mendoakan orang tua dan keluarga dan diri sendiri. Karena doa itu penting untuk keselamatan kita dunia akhirat, untuk diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tidak berdoa tidak pernah dikabulkan hajatnya, karena tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbicara langsung dengan Allah. Ya, begitu anak-anak. Kalau kita mau mendapatkan ridho dari Allah adalah dengan cara berdoa, dan terutama jangan lupa mendoakan orang tua kita. Ya, karena kita lahir di dunia itu, siapa yang melahirkan? Orang tua. Nah, orang tua adalah ibu. Biar juga kamu lahir, kalau tidak ada yang menafkahi kamu, bisa hidup atau tidak? Iya. Jadi siapa yang menafkahi? Ayah. Ayah. Jadi kita harus buktikan kesyukuran kita kepada kedua orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saat kita berbicara kepada orang tua menggunakan kata tolong dan terima kasih. Ada yang bisa memberikan contoh? Anak-anak, tolong dan terima kasih. Ini adalah kata-kata yang lemah dan sopan. Coba. Minta tolong memberikan air minum. Ya. Siapa lagi? Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, itu juga bagus. Siapa lagi di sini yang bisa? Ya, tolong. Rasa tolong itu adalah kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan. Ya, rasa tolong. Bu, tolong ambilkan pulpen saya di atas meja. Ini kata-katanya kita harus lembut. Jangan bilang, Bu, tolong ambilkan pulpenku di atas meja, itu nggak bisa. Itu yang kita hindari kata kasar kepada orang tua ya. Sebaiknya, Bu, tolong ambilkan pulpenku di atas meja. Setelah itu kita berterima kasih banyak, Bu. Itu adalah suatu contoh apa? Menggunakan kata tolong dan terima kasih. Tidak menyela saat ayah ibu berbicara. Itu yang kita harus jaga kepada kedua orang tua. Saat menasihati kita dan saat menyuruh kita, jangan kita pernah menyela orang tua atau berkata, saya tidak tahu. Itu anak-anak adalah dosa besar. Ya, Allah masih menilai kita. Semua perbuatan kita, semua ucapan kita, Allah masih menilai langsung kepada kita. Jadi tidak menyela saat ayah ibu sedang berbicara. Itu yang kita hindari ya. Yang kita hindari begitu menyela kepada orang tua saat berbicara. Jangan pernah terjadi. Mudah-mudahan ya. Semoga. Sekarang saat perintah. Minta izin baik saat ingin pergi main. Anak-anak, kamu kalau keluar bermain
Biasa minta izin atau tidak? Minta izin. Izinnya bagaimana? Siapa lagi? Bagaimana minta izin kepada orang tua? Lain izin, lain pamit. Ya, pamit kalau kita mau ke sekolah, datang salim orang tua dan pamit ya. Nah, kalau izin bermain bagaimana? Boleh bermain. Ya bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Rizky. Bu, izin bermain. Bagus. Siapa lagi? Jawab. Tidak apa-apa. Ya, apa lagi? Salwa. Siapa? Cynthia. Cynthia. Coba menjawab. Ya, bagus semua. Rata-rata bagus jawabannya. Ya? Semua rata-rata bagus jawabannya. Saat perintah minta izin baik-baik saat ingin pergi main. Bagaimana cara minta izin kepada orang tua saat kita mau keluar main? Sudah tadi itu Bu, sudah. Ya. Tadi sudah itu. Sudah. Jadi kita memberikan contoh perbuatan baik, langsung membereskan main atau kamar tidur tanpa disuruh. Ini adalah contoh perbuatan baik saat perintah. Tidak perlu kita diperintah atau disuruh ya. Seumpama anak-anak bangun dari tempat tidur, silakan membersihkan tempat tidurnya. Setelah itu, bagi perempuan, silakan ke dapur melihat piringnya, gelasnya. Kalau masih ada yang dicuci, silakan kita cuci. Itu cara yang baik untuk berbuat kepada orang tua. Apalagi? Selain dari itu ada yang bisa memberikan contoh? Nah, sekarang anak-anak coba cermati di gambar ini. Sudah? Coba cermati gambar ini. Kita melihat gambar yang pertama ini. Gambar apa itu anak-anak? Sedang apa? Siapa yang sedang tidur? Ibu. Ya, ibu sedang tidur dalam keadaan sakit ya. Betul ini ibu dia lagi sakit? Betul. Sekarang ibu lagi sakit. Sekarang yang gambar di kedua anak-anak coba dicermati. Coba. Lagi main game. Siapa yang lagi main game? Andi. Andi itu adalah anak dari ibu ya. Dari ibu yang sakit. Anak-anak, coba perhatikan di sini kita sudah berada di kasus dan diskusi. Ya. Anak-anak ada yang bisa baca bagian kasus dan diskusi? Siapa yang bisa baca, anak-anak? Coba, ayo. Mari kita bacakan masalah kasus Andi. Kasus Andi. Andi asik bermain game di kamarnya. Tiba-tiba ibunya yang sedang sakit memanggil Andi, "Nak, tolong ambilkan air minum di dapur." Ibu tidak kuat jalan, tapi Andi hanya menjawab dengan kesal, "Sebentar lagi, Mak, sambung ini," dan kembali fokus pada gamenya. Sampai ibunya memanggil minum sendiri sambil menahan sakit. Ya, bagus. Jadi di sini kasus Andi ini ibunya sedang sakit ya, dan ibunya minta bantuan kepada Andi. Andi, nak, tolong ambilkan air minum di dapur. Ibu tidak kuat jalan, tapi Andi hanya menjawab dengan kesal. Ya? Apakah itu
Andi menjawab dengan kesal. Ya, perhatikan anak-anak di sini. Ini gambar adalah siapa? Coba perhatikan anak-anak di sini. Gambar apa ini? Nah, ibu sedang sakit. Ibu sedang sakit. Dan ibu-ibu sedang sakit ini dia meminta tolong kepada Andi untuk mengambil air minum di dapur. Tapi Andi menjawab dengan kesal. Apa jawabannya Andi di sini? Coba anak-anak, seakan-akan Andi tidak di gambar ini tidak cepat merespon ibunya, permintaan ibunya, dan setelah sebentar untuk kedua orang tua. Jadi kita mendoakan orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya, pada Rasulullah ya, usahakan berdoa ya, dan jangan lupa mendoakan orang tua. Ada yang tahu doa kedua orang tua, anak-anak? Ini Adi sedang apa? Adi sedang membaca doa kedua orang tua. Silakan Adi di sini tidak jadi anak-anak di sini ya, jadi perlu kita mendoakan kedua orang tua, di mana orang tua mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan kebaikan dari Allah. Coba ada yang bisa baca? Ya. Jadi untuk saat contoh bentuk-bentuk ya, sampai kita berhati kepada orang tua sendiri, kita saat bicara menggunakan sedang tolong dan terima kasih. Ini contoh perbuatan yang baik ya. Ada yang bisa baca kata tolong dan terima kasih seperti apa? Ada yang bisa memberikan bentuk perkataan baik kepada orang tua, merespon ibunya sedang sakit. Terpaksa ini ibunya ada dia mengambil air minum, silakan. Seperti di dapur sambil dia menahan sakit. Sedangkan Adi tetap saja fokus dia main game. Stop, anak. Apakah ini Adi termasuk berbakti kepada orang tua? Tidak. Adi ini kurang berbakti kepada orang tua karena orang tua membutuhkannya, dia tidak merespon. Ya? Jadi berarti di sini Andi kurang berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak jangan ada yang seperti Andi. Ya? Siapa yang biasa melalaikan bantuan orang tuanya? Siapa? Tidak ada, bagus. Jangan pernah terjadi ya. Sekarang anak-anak, ibu akan membagikan LKPD ya. Dan LKPD-nya ini ibu akan membagi dan dikerjakan masing-masing kelompok. Sudah ya? Jadi yang jadi sebelum anak-anak ibu sudah membagikan LKPD-nya, dan sebentar itu kita akan mendiskusikan bersama ya. Setelah kita mendiskusikan bersama, masing-masing ketua kelompok maju di depan mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak silakan diskusikan tugas kelompoknya.
Iya, jawabannya tulis di
sudah selesai diskusinya, kita akan lanjutkan dengan mempresentasikan masing-masing kelompok. Masing-masing ketua kelompok ya. Ketua kelompok, Ibu akan panggil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu Guru memanggil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maulana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Operasi pada masalah kasus Ali.
Sekarang hasil presentasinya dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa itu berbakti? Ya, bagus. Anak-anak ada yang bisa jawab? Pertanyaan dari teman kelompok 1. Berbakti adalah membantu pekerjaan rumah. Bagus. Siapa lagi? Ada jawaban lain? Nah, membantu pekerjaan rumah itu adalah suatu contoh berarti berbakti. Sudah tidak ada pertanyaan anak-anak? Sekarang kita lanjut kelompok 2. Kita mari mempresentasikan hasil diskusi. Silakan ketua kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Arsyad. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baca dan perhatikan gambar kasus di bawah ini dan seksama bersama kelompokmu. Andi sedang asyik bermain game di kamarnya. Tiba-tiba ibunya dan sedang sakit memanggil. Andi, nak, tolong ambilkan air minum di dapur. Ibu tidak kuat jalan, tapi Andi hanya menjawab dengan kesal. Sebentar lagi mak tanggung ini dan kembali fokus pada gamenya. Sampai ibunya mengambil minum sendiri sambil menahan sakit. Tugas kelompok 2. 1. Identifikasi masalah. Apa masalah utama yang dilakukan Andi dalam cerita ini? Menunjukkan sikap kurang berbakti kepada dan tidak bertanggung jawab. 2. Bentuk kesalahan. Apakah sikap Andi sudah menunjukkan berbakti? Jelaskan alasannya. Tidak, Andi tidak berbakti kepada orang tua. Carilah informasi dari buku bahan ajar atau diskusi kelas mengenai konsep berbakti kepada orang tua. A. Apa itu berbakti? Berbakti artinya berbakti adalah membantu pekerjaan rumah. B. Bentuk berbakti yang benar. Sebutkan 3 contoh. Tuliskan 3 hal yang seharusnya dilakukan seorang anak sebagai wujud berbakti kepada orang tua. Penting dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Nomor 1. Bentuk berbakti. Tindakan. Berkata sopan, membantu pekerjaan, mendoakan orang tua. 3. Menyusun solusi perbandingan sikap. Bandingkan sikap Andi yang salah dengan sikap yang seharusnya. Sikap Andi yang salah. Saat ibunya memanggil, mengatakan, sebentar lagi mak, namun begini. Sikap yang seharusnya yang benar. Saat ibu memanggil, mengatakan, baik mak, dek. Setelah berdiskusi dengan menyelesaikan masalah, Andi jawablah pertanyaan refleksi. Ini. 1. Pelajaran penting. Pelajaran apa yang kalian dapatkan tentang berbakti kepada orang tua dari kasus Andi ini? Jawaban. Andi tidak melaksanakan suruhan dari ibunya. Ada yang belum dipahami materinya tadi? Silakan yang bertanya. Sekarang anak-anak dikumpul hasil KPD-nya. Ya. KPD-nya tadi.
Ya, selalu taat kepada. Bagus. Siapa lagi? Kelompok 3, ada yang bisa jawab? Cynthia? Bagus. Sudah bekerja keras. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Berkata sopan santun. Kenapa kita harus berbakti? Tadi pertanyaannya kelompok 2 ya. Kenapa kita harus berbakti? Jadi anak-anak, pertanyaan dari kelompok 2 kita sama-sama jawab. Kenapa kita harus berbakti? Kan? Ya. Silakan. Bagus. Bagus pertanyaan. Karena orang tua kita selalu menjaga kita sejak kecil sampai besar. Dan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ibu guru, kita sama-sama menjawab di sini ya. Karena kita wajib dalam perintah Allah dan Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib berbakti kepada orang tua. Ya. Karena orang tua yang menyusui kita, seorang ibu yang merawat kita, seorang ibu yang membesarkan kita. Jadi itulah jawabannya kenapa kita harus berbakti dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ada lagi pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Ada lagi? Jadi guru menyimpulkan materi kita pada hari ini, berbakti itu adalah menunjukkan sikap kasih sayang, patuh dan taat kepada orang tua. Ya, Ibu guru bersyukur melihat anak-anak hari ini belajarnya sangat semangat dan anak-anak juga sudah banyak memahami tentang berbakti kepada orang tua. Ya. Sekarang Ibu guru akan membagikan kepada anak-anak ada lembar soal yang Ibu guru akan bagikan, lembar soal mandiri ya, per orang dan dikerjakan masing-masing. Kenapa Cynthia? Ada pertanyaan? Ya. Sendiri-sendiri ya. Kurang berapa? Siapa? Silakan dikerjakan. Ya. Dibantu soalnya. Anak-anak silakan catat silakan kalian catat dalam buku kesimpulan pembelajaran kita, yaitu berbakti. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu berbakti kepada orang tua, meliputi
ucapan perbuatan dari hati. Meliputi ucapan perbuatan dari hati. Sudah? Ya? Ini masing-masing ambil bukunya ya. Dicatat sendiri-sendiri. Sudah? Sudah? Nah, sekarang silakan kalian tulis satu kalimat komitmen pribadi tentang sudah? Nah, anak-anak, sekarang silakan tulis ya. Tulis satu kalimat komitmen. Anak-anak silakan catat dalam silakan kalian catat dalam buku kesimpulan pembelajaran kita, yaitu berbakti. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu berbakti kepada orang tua. Meliputi ucapan perbuatan dari hati. Meliputi ucapan perbuatan dari hati. Sudah? Ya? Ini masing-masing ambil bukunya ya. Dicatat sendiri-sendiri. Sudah? Sudah? Nah, sekarang silakan kalian tulis satu kalimat komitmen pribadi tentang sudah? Nah, anak-anak, sekarang silakan tulis ya. Tulis satu kalimat komitmen pribadi. Tuliskan satu kalimat komitmen pribadi tentang penerapan sikap berbakti di rumah mulai hari ini. Sudah? Contoh hal baik apa yang sudah kalian tulis, masukkan di dalam tas ya. Anak-anak, sebelum kita pulang kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan kita pulang dari sekolah selamat sampai di rumah ya. Silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai.
ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.